Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali anak-anak semua di kelas online mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 10 SMK Ma'arif 1 di semester ganjil. Pada kesempatan yang lalu kalian sudah belajar mengenai sumber hukum Islam yang pertama, yaitu Al-Quran. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita mengenai sumber hukum Islam yang kedua, yaitu hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa dengan membaca tasmiyah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, silakan disimak slide yang akan saya tampilkan berikut ini. Hadis. Ya, kalian tentu sudah sering ya mendengar istilah hadis. AKA sunnah. AKA itu singkatan dari also known as, itu bahasa Inggris ya. Kalau di Indonesia kan artinya menjadi alias. Nah, itu hadis alias sunnah. Hadis AKA sunnah. Jadi apa toh sebenarnya hadis atau sunnah itu? Definisi, nah, pengertian ya, sudah tentu ya. Setiap kita mulai sesuatu, bahasan yang pertama adalah kita membahas dulu tentang pengertian atau definisinya. Definisi secara bahasa, hadis itu artinya perkataan atau ucapan. Itu secara bahasa ya. Jadi yang pertama bahasa dulu. Pengertian hadis, kalau secara bahasa, itu artinya perkataan atau ucapan. Nah, berikutnya secara istilah. Pengertian hadis secara istilah adalah ini 4 poin yang harus kalian pahami. Segala perkataan atau perbuatan atau ketetapan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya ulangi ya. Hadis adalah segala perkataan atau perbuatan atau ketetapan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tuh, jadi dulu ketika Nabi Muhammad masih sugeng, masih hidup, itu beliau berkata apa saja, berbuat apa saja, kemudian menetapkan apa saja. Itu kemudian disaksikan, didengarkan oleh sebentar ada lelayu.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada layu dari tetangga dusun. Baik, kita lanjutkan ya. Tadi sampai di mana? Definisi hadis secara istilah ya. Jadi saya ulangi. Hadis secara istilah adalah segala perkataan, perbuatan dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Jadi dulu Nabi ketika masih sugeng, masih hidup, itu apapun yang beliau katakan, yang beliau perbuat, yang beliau tetapkan, itu kemudian disaksikan, didengarkan oleh sahabat-sahabat beliau, kemudian itu diceritakan sampai ke kita hari ini. Nah, itulah yang disebut dengan hadis. Jadi Nabi Muhammad ngendiko apa saja, berbuat apa saja, kemudian menetapkan apa saja, itu yang menjadi hadis. Jadi khusus apa yang dikatakan, diperbuat dan ditetapkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain oleh Nabi itu bukan hadis. Demikian ya. Nah, oke, lanjut yang berikutnya. Susunan hadis. Nah, hadis itu tersusun dari beberapa bagian. Ada 3 bagian. Yang pertama disebut dengan sanad. Sanad. Yang kedua disebut dengan matan. Matan. Yang ketiga disebut dengan rawi. Ingat-ingat ini ya. Hadis itu tersusun atas 3 bagian. Yang pertama sanad, yang kedua matan, dan yang ketiga adalah rawi. Oke, kita jelaskan dulu masing-masing pengertiannya. Sanad adalah sekelompok orang yang saling sambung menyambung menyampaikan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kepada kita sekarang ini. Saya ulangi, sanad adalah sekelompok orang yang saling sambung menyambung menyampaikan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kepada kita saat ini. Kalian tentu masih ingat ya, dulu pernah pasti ketika mungkin biasanya kegiatan pramuka ya, atau apapun lah, pernah bermain kata berantai, ya kan, 5 orang atau berapa, kemudian yang paling ujung diberitahu sebuah kalimat yang cukup panjang, yang kata-katanya hampir mirip satu sama lain, kemudian dari yang satu disampaikan kepada yang kedua dan seterusnya sampai yang paling belakang. Apabila benar tentu saja akan sama dengan apa yang diterima oleh si penerima pertama, kan begitu. Nah, sekelompok orang, misalkan 5 orang yang membentuk rantai informasi itu dari mulai yang paling pertama sampai yang paling terakhir, itulah yang disebut dengan sanad. Ya, kalau kata berantai mungkin hanya 5 sampai berapa orang. Kalau hadis itu bisa berpuluh-puluh orang rantainya itu. Rantai saya dari mulai siapa terus turun sampai pada kita, itu bisa mencapai puluhan orang. Nah, itu ya sedikit gambaran mengenai sanad. Yang kedua adalah matan. Matan adalah isi atau materi hadis yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bisa dikatakan matan itu ya apa atau yang disampaikan oleh Nabi, apa atau yang dikatakan oleh Nabi, apa yang disabdakan oleh Nabi, apa yang dilakukan oleh Nabi, dan apa yang ditetapkan oleh Nabi. Itu. Jadi isinya apa? Nabi itu ngendiko apa? Nabi itu berbuat apa? Nabi itu menetapkan apa? Itu yang disebut dengan matan. Nah, itu
Itu nanti akan kita bahas dengan contoh, pasti insya Allah akan lebih paham. Yang berikutnya adalah rawi. Rawi adalah orang yang meriwayatkan hadis. Bisa dikatakan bahwa rawi itu adalah orang terakhir ya yang menyampaikan orang terakhir yang menerima hadis yang kemudian dia itu menyampaikannya kepada kita. Jadi ada orang ya yang beliau itu dengan segenap jiwa dan raganya melakukan penelitian, menelusuri hadis ini itu dari siapa atau dari siapa, kemudian apakah memang ini betul bersambung kepada Rasulullah SAW. Nah, inilah beliau ini orang yang dinamakan rawi. Beliau menghabiskan usianya, umurnya hanya untuk meneliti hadis ini datangnya dari siapa. Begitu. Jadi bisa dikatakan rawi adalah orang terakhir yang menerima hadis, yang menceritakan, yang mendapatkan hadis terakhir ini. Siapa rawi itu? Itu ya, rawi adalah orang yang menelusuri jalur-jalur hadis dari mulai yang dia menerima sampai yang paling ujung pertama kali. Siapakah yang menerima hadis ini dari Rasulullah SAW? Oke. Kita ambil contoh ya biar kalian lebih paham mengenai susunan hadis ini, sanad, matan, dan rawi. Ini saya ambilkan dari hadis yang sangat populer, yaitu hadis Arba'in Nawawi. Hadis pertama. Ini hadisnya sangat populer. Innamal a'malu binniyat. Nah, ini sudah pasti kalian paling enggak 1-2 kali pernah dengar lah hadis ini. Oke, ini ada hadis yang sangat panjang ya, dari mulai sini 3 baris sampai dengan pojok sini. Nah, ini artinya nih seperti ini. Kita akan portal-portal, kita akan kupas, kita akan bahas. Kita oncei masing-masing isinya ini apa saja. Yang pertama, nah itu yang saya beri kotak merah. An Amiril Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini adalah sanad. Nah, sanad biasanya ada di paling depan. Sanad An Amiril Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi dulu sahabat Umar bin Khattab itu menyaksikan. Saya lanjutkan dulu ya biar kalian paham seperti ini. Ini sanad-sanadnya ya. Kemudian yang kuning, nah ini perkataan sahabat Umar bin Khattab. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengar Rasulullah berkata begini. Nah, jadi dulu Nabi Muhammad itu bersabda ngendika sesuatu, kemudian di dekatnya atau di sampingnya ada sahabat Umar. Ya. Ada sahabat Umar. Kemudian sahabat Umar ini menceritakan apa yang sudah didengarnya dari Nabi Muhammad kepada sahabat yang lain. Kemudian sahabat yang lain itu menceritakan kembali berita itu kepada yang lainnya, terus begitu nyambung sampai kepada kita. Nah, jadi urutan atau rantai informasi dari sahabat Umar kemudian kepada yang lain terus itulah yang dinamakan dengan sanad. Aslinya ini panjang. Tidak hanya An Amiril Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab. Aslinya ada dari siapa, yang paling mentok, paling ujung adalah sahabat Umar. Ini kalau ditulis semua pasti nggak akan cukup. Ini 1 hari ini pasti panjang banget. Karena itulah diambil yang paling pucuk, yang paling ujung, yang langsung mendengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ini
adalah sanadnya, ini adalah perkataannya sahabat Umar. Tuh. Jadi dulu saya ini Umar ya, misalkan saya sebagai Umar. Saya mendengar Rasulullah itu berkata begini. Nah, itu kira-kira. Tuh. Nah, kemudian berikutnya, nah di sini di terjemahannya kan nih dari Amirul Mukminin Abu Hafs berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Nah ini, tuh, ya kan? Next selanjutnya, nah yang saya beri garis bawah warna hijau, inilah yang disebut dengan matan. Itulah yang disebut dengan matan atau isi atau kandungan dari hadis. Inilah apa yang disabdakan, yang dingendikake oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa ini? Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha awi mur'atin yang kihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Jadi intinya tuh ini, Nabi itu pernah ngendika seperti ini, gitu loh. Pernah ngendika seperti ini. Nah, ini yang diberi kurung. Kemudian ketika Nabi ngendika seperti ini, sahabat Umar itu mendengarnya, gitu loh. Oh, Nabi ngendika seperti ini. Nah, kemudian diceritakanlah oleh Umar itu kepada sahabat yang lain, saya pernah mendengar Nabi itu bersabda begini loh. Innama, itu begitu sampai kepada kita. Nah, kemudian selanjutnya, nah ini yang saya beri garis warna biru, inilah yang disebut dengan rawi. Ya, rawahu Imam al-Muhaddisin Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari. Satu, Imam Bukhari. Dan yang kedua, Abu Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Qushairi an-Naisaburi, Imam Muslim. Jadi hadis ini selidiki, diteliti, dipelajari jalur-jalurnya oleh dua orang, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, di sini diriwayatkan oleh dua imamnya para ahli hadis, yaitu Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari, satu. Dan yang kedua, Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qushairi an-Naisaburi, Imam Muslim. Fi sahihaihima, dalam dua kitab sahih mereka, alladaini, yang keduanya huma asahul kutubil musannafah. Yang keduanya merupakan kitab yang paling sahih di antara kitab-kitab yang ada. Nah, itu tadi kita pisahkan antara sanad, matan, dan juga rawi dalam satu buah contoh hadis. Jadi, kira-kira seperti inilah susunan dari hadis itu. Dan ini insya Allah akan sama di semua hadis. Yang pertama sanad, yang kedua matan, yang ketiga adalah rawi. Nah, demikian, semoga kalian bisa mendapatkan manfaat dan bisa menambah pengetahuan kalian, khususnya mengenai hadis Nabi Muhammad SAW. Terima kasih. Semoga yang sedikit bisa bermanfaat. Oke, saya minum dulu ya. Haus. Kita bertemu lagi pada
pembahasan sumber rukun yang ketiga, yaitu ijtihad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.